Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga masih semangat ya belajarnya. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang masih tentang manajemen keuangan. Nah, jadi di sini tuh kita akan menganalisis keuangan dari laporan keuangan yang udah ada. Itu kita akan menganalisisnya menggunakan rasio-rasio ini. Jadi kita akan ngebandingin gimana dari tahun 2007 ke 2008 itu semakin baik atau semakin buruk. Nah, sebelumnya itu di sini aku mau buat buat neraca sama laporan laba ruginya terlebih dahulu. Biar nanti untuk mengerjakan ininya itu lebih mudah. Jadi di sini PT KKN Dikdaya neraca tahun 2007. Aku bikinnya di sini aja. Di sini ada kas atau nggak gini. Jadi di sini kita buat aset lancarnya dulu. Aset lancar itu ada kas 30.000, piutang usaha 200.000, terus ada persediaan itu 400.000. Nah, ini adalah aset lancar. Nah, untuk aktiva tetapnya sini aktiva tetap bersih sebesar 800.000. Terus jadi total aset kita jumlahkan. Nah, sekarang setelah kas kita buat untuk yang ini kan aset ya. Kita buat untuk yang liabilitas. Nah, ini aset, kita buat yang liabilitas. Liabilitas di sini itu ada utang usaha. Jadi ini ya, utang usaha sebesar 230.000. Pembayaran 200.000, ini maaf salah. Ini 200.000 pinjaman bank jangka pendek. Jangka pendek sebesar 100.000. Nah, ini kalau ditotal menjadi utang lancar atau utang jangka pendek.
Nah, sini untuk utang jangka panjang udah diketahui. Utang jangka panjang 300.000. Terus total utang kita jumlahkan. Setelah itu kita buat untuk yang ekuitas. Ekuitas di sini itu ada saham biasa. Saham biasa 100.000 dan laba ditahan 500.000. Jadi total ekuitas sebesar 600.000. Jadi total liabilitas ditambah ekuitas ini 200.000. Kebanyakan nolnya. Nah, jadi total utang dan ekuitas itu berarti sebesar 1.430.000. Nah, di sini ini balance kan berarti. Nah, selanjutnya kita buat untuk laporan laba ruginya. PT AKN Dikdaya laporan laba rugi 2007. Jadi di sini penjualannya sebesar, kita lihat di sini sebesar 4 juta. Jadi ini ya penjualan sebesar 4 juta. Lalu di sini ada HPP sebesar 3.200.000. Nah, ini penjualan dikurangin dengan HPP itu menjadi EBIT. Dan untuk EAT-nya atau laba bersihnya di sini udah diketahui sebesar 300.000. EAT 300.000. Nah, jadi untuk yang tahun 2008 ini juga caranya sama ya kayak yang tadi. Tinggal ngubah datanya aja. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk yang rasio-rasionya. Nah, jadi di sini aku buat tabel kayak gini. Nah, yang pertama jenis rasionya itu ada current ratio. Nah, rumus dari current ratio itu aktiva lancar dibagi dengan kewajiban
lancar atau enggak gini aja, dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, ini dibagi. Dan di sini, nah jadi kan rumusnya aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Jadi kita lihat aktiva lancar tahun 2007. Aktiva lancar sini sebesar 630.000 dibagi kewajiban lancar. Kewajiban lancar itu bisa juga disebut dengan utang jangka pendek. Nah, jadi di sini dapatkan hasilnya 1,19. Dan untuk yang 2008 itu sama, berarti aktiva lancar dibagi dengan utang jangka pendek. Nah, selanjutnya untuk analisis data, kalau current ratio ini kan berarti kemampuan perusahaan dalam memenuhi aktiva dalam waktu dekat. Jadi kalau kan berarti semakin naik nih rasionya, itu berarti kemampuannya semakin bertambah, berarti kalau semakin besar berarti itu semakin baik. Jadi analisisnya ini semakin baik. Selanjutnya yang B itu ada quick ratio atau aktiva cepat. Rumusnya itu nggak jauh berbeda dengan current ratio, hanya saja aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, berarti kan aktiva lancar dikurang dengan persediaan. Aktiva lancar dikurang dengan persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, hasilnya 0,43. Nah, jadi di sini kalau sama seperti yang current ratio, semakin besar rasionya berarti semakin baik. Berarti sini semakin baik. Terus untuk yang C di sini itu total debt to equity ratio. Total debt to equity ratio. Berarti ini total hutang dibagi dengan total ekuitas. Total hutang, debt itu hutang, equity itu ekuitas. Ini kita lihat tahun 2007 total hutang. Total hutangnya di sini 830.000 dibagi dengan ekuitas, total ekuitas 600.000. Jadi dapat hasil 1,38. Sama halnya dengan untuk yang 2008, jadi total hutang dibagi dengan total ekuitas. Nah, di sini kan semakin gede ya hasilnya. Jadi di sini kan bertambah besar, jadi itu semakin besar semakin baik. Selanjutnya yang D, di sini diminta rasio gross profit margin. Gross
profit margin. Berarti kalau ini berarti kan laba kotor ya. Gross profit berarti laba kotor, berarti rumusnya laba kotor per penjualan dikali 100%. Di sini laba kotor itu untuk yang 2007, berarti laba kotor itu EBIT dibagi penjualan dikali 100%. Untuk yang tahun 2008 itu sama ya caranya. Nah, di sini kan makin turun ya. Berarti menunjukkan kalau gross profit margin kan menunjukkan laba kotor terhadap penjualan. Berarti kalau semakin turun kan berarti semakin buruk. Oh ya, dan untuk yang ini tadi, ini kan hutang terhadap total ekuitas. Berarti kalau makin naik, berarti kan hutangnya makin banyak. Berarti itu menunjukkan buruk. Terus untuk yang E, nah untuk yang E, selanjutnya yang E di sini diminta net profit margin, berarti laba bersih terhadap penjualan. Laba bersih per penjualan dikali 100%. Laba bersih itu berarti dibagi penjualan dikali 100%. Nah, untuk yang ini juga sama ya. Dibagi penjualan dikali 100%. Nah, ini semakin turun, berarti kan laba bersih makin turun, berarti itu menunjukkan makin turun itu berarti makin buruk. Selanjutnya yang F, diminta return on asset. Jadi rumusnya return on asset itu adalah laba bersih terhadap total aset dikali 100%. Laba bersih ini dibagi total aset dikali 100%. Ini juga sama ya. Dibagi total aset. Nah, sini kan menurun ya dari 2007 ke 2008. Berarti ini menunjukkan suatu keburukan. Buruk. Karena kan berarti itu kalau turun kan berarti menunjukkan labanya tambah turun kan. Terus selanjutnya yang terakhir di sini diminta asset turnover. Asset turnover atau perputaran rasio. Berarti rumusnya itu adalah
Penjualan dibagi total aktiva. Penjualan dibagi dengan total aktiva. Jadi ini perputarannya sebanyak 2,79 kali. Ini juga sama, penjualan dibagi total aktiva. Jadi ini kan semakin turun ya, berarti itu menunjukkan suatu keburukan. Kan semakin turun, berarti itu menunjukkan semakin buruk. Karena yang awalnya bisa berputar sebanyak 2,8 kali, itu turun menjadi 2,76. Berarti itu semakin turun berarti semakin buruk. Nah, jadi mungkin cukup sekian tentang analisis keuangan menggunakan rasio-rasio seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau hal-hal yang kurang dimengerti bisa komen ya di bawah. Karena di sini aku juga masih belajar, jadi enggak selamanya yang aku sampaikan ini benar. Jadi cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.